Halo guys, sahabat Alci Cara, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat malam. Annyeonghaseyo, Tachihao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian semua. Oke, ini melanjutkan konten video yang sebelumnya masalah cakram. Oke, melengkapi video yang sebelumnya. Jadi kemarin di video sebelumnya kita sudah pencet-pencet handle master rem sampai capek, main capek 5 menit 10 menit nggak mau keluar minyak rem. Begitu juga yang belakang itu rem belakang nggak mau keluar minyak rem setelah ini dicabut semuanya. Dan juga sepertinya kurang menetes di sini. Apa permasalahannya? Penasaran ya, motor ketiga dipakai, dicoba, dicabut motor Honda Supra Fit, hal yang sama. Satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa setelah berumur 2 tahun, motor 5 tahun, 10 tahun apalagi, motor yang 10 tahun, kita selalu pergi ke bengkel. Keluhan kepada rem cakram itu adalah rem cakram lengket, nggak mau balik, kampas habis, ya, tuduhannya seperti itu, kampas habis. Kemudian banyak tuduhan-tuduhan yang diberikan yang pada dasarnya itu belum tentu betul, kan? Bahkan seorang mekanik handal pun kadang-kadang berperilaku hal yang sama. Saya sudah cara lain memikirkan sebuah masalah dan cara lain mencari solusinya. Itulah ide cara. Nah, seperti ini juga, ini udah kemakan di sini cakram. Sekarang disalahkan dan cakram pun ikut disalahkan. Masih seperti ini wajah betul-betul. Oke. Testimoninya kemarin adalah bahwa ketika rata-rata pemakaian di sini rem cakram ini, kampas ini, pemakaian rata-rata harusnya kalau motor baru itu baru beli dari dealer itu bisa 5 tahun barangkali baru habis. Ada yang 2 tahun habis rata-rata. Kalau habis dalam jangka waktu setahun, pertanyakan si pemakai, bagaimana Anda memakai rem, bagaimana Anda memakai kendaraan Anda, apakah udah safety reading atau belum. Jadi konteks safety reading juga perlu penjelasan khusus. Oke, nah ketika kampas ini habis, lumrahnya setelah saya teliti, lumrahnya ketika kampas ini habis, master remnya itu harus diservis juga, dibongkar semua. Tidak hanya kampas rem yang diganti, jarak 2 tahun itu, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu. Apa permasalahannya? Kampas rem ini hanya korban daripada ini macet, tersumbat ternyata, kan? Kemudian saluran ini, kan? Kemudian ini master rem, kompak master rem. Oke, nah, permasalahan awal ada di mana? Sini. Ini minyak shockbreaker, bukan minyak rem. Ketika saya bongkar shockbreaker di depan, 2 itu shockbreaker depan, bongkar shockbreaker belakang, ketika sulingnya kita cabut, pernya di dalam kita cabut, kita bersihkan lumpur, banyak lumpur. Apakah betul sebanyak itu kah kotoran yang bisa masuk ke dalam yang menjadikan lumpur? Kalau itu tuduhannya, ternyata tidak, kan? Setelah saya teliti, tidak. Ternyata salah penggunaan, membeli hal yang seperti ini lalu digunakan kepada masuk ke sini. Ini menyebabkan lumpur. Ini barang murah yang masih mengandung air. Ternyata sekarang teknologi sudah begitu canggih dan hal-hal yang ada di pabrikasi dijual secara umum. Ada alat tester minyak rem yang terbaik. Apa yang dites? Salah satunya adalah kadar air hari ini. Oke, nah hal-hal yang seperti ini salah penggunaan ini lalu masuk ke sini.
apalagi oli dimasuk ke sini, mentang-mentang olinya encer masuk ke sini, tetap betul. Oke. Kemudian minyak rem seperti ini. Apakah dijamin ori atau tidak? Murah. Nah, ini juga. Saya tidak mengatakan ini asli atau tidak, tetapi kualitasnya sesuai dengan harganya yang Anda beli. Apa yang bisa Anda harapkan dari harga yang murah? Nah, akibatnya adalah serba tersumbat semua, sampai di dalam di sini pun ikut tersumbat. Paling tidak mengurangi kelancaran minyak rem dan angin yang ada di dalam sini. Dia menyebabkan di sini, Anda bisa lihat ketika menguras ini, di dalamnya ini akan ada jelly-jelly. Seperti jelly. Ini apaan? Seperti iler-iler begitu, kan? Bahkan ada yang berbentuk hitam-hitam tanah. Itu residu dari minyak rem, minyak-minyak yang dimasukkan yang kualitasnya buruk. Kemudian ada efek putih-putih ini seperti ini, ya, putih-putih, pengkapur-kapur di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa ini ketika musim temperatur tinggi, musim hujan apa segala macam, akan terjadi penguapan air di sini, akan masuk nembus ke dalam. Begitu juga dengan master remnya. Master rem ketika bagian penekan di sini dari handle rem itu, seal ini sobek, dia akan masuk air menuju ke sini dan nongkrong masuk ke dalam master rem. Maka dia akan berkerak putih-putih, tandanya minyak rem bercampur dengan air atau minyak rem itu sendiri berkadar air tinggi. Nah, kemudian maka ini semua ketika penggantian kapas rem harus dibersihkan. Saya belum menguji coba apakah kita masukkan ke dalam sini bensin lalu kita pompa sampai habis sehingga saluran ini bersih. Saya belum pernah coba, takut apakah berefek buruk kepada seal pompa ini, seal-sealnya apakah buruk bensin atau tidak, kan gitu, karena takutnya dia akan melar. Ini melar. Nah, kan. Nah, kemarin testimoninya adalah ketika dipompa susah, minyak rem itu turun, dorongan daripada ini itu sangat tidak bagus. Ini contoh rusak, ya, yang udah rusak. Ketinggian ini dengan ini sudah berbeda, ya. Ini adalah pendorong minyak rem, isap, dorong, isap lewat bus, masuk sini, dorong, tes, mendorong di sini sifatnya. Dan ini 1-2 ketika dia isap, dia harus mengisap. Ada daya isap ke belakang. Daya isap inilah yang mengembalikan kampas rem di di sini. Dia akan bergerak. Kampas rem ini, pistonnya akan bergerak maju. Idealnya itu harus maju mundur. Bagaimana cara kerja mundurnya? Ketika daya dorong balik dari master ini, kita sebut aja mas pistonnya, ketika dorong balik ini dua-duanya akan menghisap angin sehingga ini akan mundur, kampas ini akan mundur. Nah, ini bisa dilihat ketika kita master rem handle-nya kita pencet-pencet dengan banyak. Coba begini kan, salah satu seperti mesin air di rumah kita yang airnya nggak mau naik ke toren, pasti kita kop, pop, 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 kita kop, lepas, kop, lepas, kop, lepas, akhirnya dorongan penuh naik nyampe ke atas, mancrit, cis. Begitu jika dengan ini, maka usahakan ngompa terus seperti itu, cabut aja. Jadi tidak bisa mengandalkan muter ini terus, nggak bisa mengandalkan putar ini terus. Pakai kunci ada. Ini pun banyak lendir di dalam sini, banyak lendir, banyak kotoran di sini, residu. Udah bagus, cabut aja. Nah, pas sampai akhirnya mancrit nembak, push, nembak. Pastikan ini bahwa ini sudah lancar. Oke,
Kalau ini sudah lancar, dari bagian masternya sudah bagus, maka dipasang kembali ke sini. Pasang kembali ke sini. Oke, sekarang giliran di sininya. Ya. Pes. Anda akan merasakan di sini ada tekanan dorong dan isap di sini. Dorong adalah untuk minyak rem, mendorong kampas rem ini, dia dorong kampas ini, begitu dilepas, tes, dia akan ada daya isap terasa di tangan kita, ada daya isap. Daya isap itulah yang akan mengembalikan kampas rem itu mundur. Jadi seperti cara kerjanya. Kadang-kadang pada bingung, Om, kenapa kampas rem nggak balik, Om? Remnya seret terus. Kalau itu permasalahannya karena ini juga bisa kotor. Ketika daya isap dari ini kurang mampu, kurang kuat, ditambah dengan piston kaliper ini juga kotor di sini, nyangkut sudah, seal sobek apa segala macam, banyak kotoran di dalam sini. Berat sekali di sini, berat sekali dia untuk ini barang sekecil ini mengisap. Maka dia tak balik. Nah, tak balik ya udah kocok ngesek. Akibatnya yang jadi korban adalah piringan cakram. Oke. Nah, jadi seperti itu. Evaluasi sederhananya, maka 11 menit ternyata. Oke, baik. Semoga ini bermanfaat, sebuah penjelasan bahwa ketika kampas habis sekitar 2 tahun pemakaian normal untuk yang berkendaranya dengan baik dan benar, bukan ugal-ugalan, bukan ngegas rem, jigjag segala macam, setahun pun bisa habis. Udah begitu kampas KW lagi, kalau yang asli tetap awet dan utuh bagus. Nah, maka ketika mengganti ini sebaiknya servis sekalian master rem dengan kaliper cakram ini. Tentunya sebelum melakukan hal itu, jangan lupa beli sesuai dengan master remnya. Jangan lupa beli ini, beli seal di sini, beli semua, baru lakukan penggantian kampas rem dan pembersihan semuanya. Maka seperti motor saya, enteng, balik, kampas rem ngebuka, nggak ada seret. Ini nggak ada seret, nggak ada. Oke, good job. Jadi seperti itu. Jadi ini tidak mengajarkan buaya berenang ya. Suhu puten ini untuk yang nubi-nubi, untuk yang baru-baru, dan untuk yang udah tahu, untuk mekanik sendiri hanya sebagai untuk pengingat. Tetap aja ada baiknya ini untuk mengingatkan apa yang sudah kita tahu. Kadang kita abai, kita lupa mengingatkan. Oke, salam sehat untuk semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sahabat Aji Desara, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo,